sistem pendidikan. Mungkin topik yang paling utama yang harus dikedepankan itu adalah filsafat. Kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemampuan kita untuk berpikir. Bahwa Islam bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah, Islam membawa misi peradaban. Tanpa kita sadari, filsafat sedang bergerak mengarah pada ontologi baru, yakni cybernetik dan biologi manusia. Di mana ketika teknologi belum membanjiri dunia pikiran, Sokrates yang memperkenalkan sebuah pengungkapan kebenaran universal melalui percakapan dan dialog, kemudian dikenal dengan dialektika Sokrates, tampaknya akan punah oleh the big data. Saya Gagan Prawira Dakwah Digital. Dalam episode Tasawuf di Era Teknologi bagian kedua, tema, Dialektika Manusia dengan Cybernetik. Assalamualaikum. Kini dialektika Sokrates lebih banyak dilakukan manusia dengan gadget, bahkan jika diadakan silaturahmi offline bersama teman atau keluarga. Di antara kita malah sibuk dengan handphone ketimbang berdiskusi. Gadget bukan sekedar barang fisik, tetapi lebih daripada itu, ia mampu menggantikan manusia eksistensialis sekaligus ruhani, dan gadget memiliki semacam aura psikologis intim dengan manusia yang jika handphone tertinggal misalnya, Anda cemas, setidaknya merasa ada yang kurang. Dalam filsafat modern, ini yang dimaksud dengan dialektika baru antara manusia dengan cybernetik. Gadget yang benda mati itu dihidupkan dan dihangatkan manusia, semacam Tuhan meniupkan ruh pada jasad. Ia diajarkan nama dan segala hal yang diketahui manusia, kecuali pengalaman emosional, dan dalam banyak hal menggantikan manusia. Sebaliknya setelah gadget diperkenalkan pengetahuan duniawiyah, lalu big data mengambil alih membanjiri ruang dan membagikan kembali pemahaman serta pengalaman baru itu pada diri manusia, bahkan bayi dalam kandungan diperdengarkan ayat Al-Quran atau simfoni. Keintiman manusia dengan gadget, dan juga gadget yang rindu diperintah manusia untuk memperluas algoritma, baik dalam ruang kesendirian yang sunyi, interaksi hingar-bingar, Zoom meeting, mencari cuan, olahraga, hingga masuk ke kamar mandi, dan tidur bersama. Dalam kondisi seperti itu, di manakah letak tasawuf untuk membalikan keadaan? Setidaknya mengisi ruang kosong jiwa yang terbang bersama big data dan saling mengisi di antara jiwa yang melayang-layang. Padahal dalam big data itu terdapat jiwa rakus pejabat, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SHS itu dengan pidana mati. Atau artis yang gemar flexing, tapi digemari netizen. Semua, gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Mallnya mall mewah. Dan tanpa sadar telah mentransfer hedonisme dan kerusakan moral kepada si miskin, yang boleh jadi sebagai salah satu penyebab kejahatan menemukan semacam keabsahan etik, seperti judi online, penipuan ala arisan, penggelapan donasi, marketing abal-abal hingga pinjol ilegal yang siap memangsa kaum marginal. Tasawuf yang tugasnya mengisi kekosongan jiwa dengan asma Allah sekaligus menapaki jalan ruhani menuju kedekatan dan keriduan Allah, sejatinya tak harus menjadi zuhud dalam arti sempit, yakni meninggalkan kekayaan duniawiyah. Bahkan saatnya dilahirkan sufi-sufi baru berdasi yang berkantor di menara kapitalis dalam usahanya mengikis jiwa rakus kapitalisme. Seperti ditauladani Jamiah Muhammadiyah yang memiliki aset 400 triliun dalam kondisi segar dan terus berkembang. Muhammadiyah yang pengurusnya sederhana, menjelma menjadi kapitalisme Islam yang asetnya diseher sebesarnya demi kemakmuran kaum menengah bawah, bukan memperkaya orang per orang pejabatnya. Atau seperti Sholah Atiyah, seorang pemuda miskin di kota kecil bernama Tafahna yang kemudian menjadi kota terkenal di Mesir. Sholah bersama 9 orang temannya mendirikan madrasah. Yang unik, mereka memberikan 10% saham atas nama Allah, kemudian meningkat menjadi 20% hingga tembus 50% saham atas nama Allah yang membuatnya meraih kekayaan berlimpah dan terus disalurkan untuk membangun fasilitas madrasah, hingga membangun universitas yang dilengkapi sarana kereta api dari dan menuju kampus. Universitas ini bernama Universitas Al-Azhar Tafahna Al-Ashraf, dan membuat desa kecil itu menjadi makmur.
Puncaknya ia menjadi karyawan di kampus yang dibangunnya, sebab seluruh saham akhirnya atas nama Allah. Kemudian ia meninggal dunia dengan diantar oleh tak kurang dari 500.000 manusia. Subhanallah. Pertanyaannya, mengapa kapitalisme negara tak mampu mencontoh Muhammadiyah atau Sholah Atiyah? Malah rakyat dicekik pajak tinggi, tapi pejabatnya hedonis. Mengulang sistem pendidikan. Mungkin topik yang paling utama yang harus dikedepankan itu adalah filsafat. Karena filsafat itu adalah bagaimana kita belajar untuk menginvestigasi kebenaran yang pre-existing ataupun aksiom yang pre-existing. Saya melihat anak-anak muda sekarang tuh nggak dijejelin untuk menginvestigasi pre-existing truth ataupun axioms. Nah, mungkin shortcutnya, ini kan common denominator antara Nisa dengan Afu adalah apapun yang sudah dan harus kita lakukan ke depan, ini sifatnya inkrementalis. Gimana nih sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3, populasi terbesar nomor 4, ada keniscayaan untuk kita tuh harus mengkatalisasi atau mengakselerasi proses ini. Mungkin nggak sih kita tuh karbitin aja 3-5 juta guru yang memenuhi syarat untuk bisa membidik dan membina anak-anak muda atau generasi muda ke depan supaya benar-benar kita ngelihat Indonesia tuh ke depan tuh penuh dengan keemasan. Ya, Gita Wirjawan, pengasuh podcast Endgame dengan 854.000 subscriber ini, 100% benar. Melalui filsafat, publik dapat menelisik suatu keadaan yang dirasakan tak sesuai dengan realitas azaliyah. Sebab filsafat dan juga tasawuf akan menumbuhkan manusia kritis nan cerdas. Usulan Mr. Wirjawan yang brilian itu harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh kementerian yang membidangi pendidikan. Bahwa mata ajar filsafat bahkan sebaiknya dimasukkan sebagai kurikulum nasional sejak sekolah menengah. Seperti halnya materi pelajaran mantek atau ilmu logika, bagian dari filsafat tasawuf diajarkan pada kelas 3 madrasah aliyah. Apalagi negara kita yang pejabatnya seringkali berperilaku lampah mirip pejabat otoriter. Terutama pada kasus yang membuat kuping pejabat merah. Lalu menggunakan hukum sebagai alat penekan kebebasan berpikir. Jika filsafat diajarkan sejak sekolah menengah, bisa dipastikan pejabat negara yang berasal dari rakyat yang sudah melek filsafat itu, diharapkan kelak bakal menjadi pejabat yang juga mampu berpikir kritis serta berakhlak tasawuf. Jamaah dakwah digital rahimakumullah, episode tasawuf di era teknologi masih akan berlanjut pada tema bagian ketiga. Saya Gagan Prawira, dakwah digital. Assalamualaikum. Keep it up, bro. Allahumma inni as'aluka hubbak.